back with us in Magna Talks Beauty with me, Shahnas. And me, Selemani. Hai. Hai, kita hari ini mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin hal yang mendasar sekali. Mendasar banget. Yaitu kepercayaan diri, confidence. Yes, girl. I can have that today. Hari ini aku merasa aku mempunyai kepercayaan diri. Hari ini. Pagi ini. Oke, gue juga hari ini sih merasa cukup percaya diri. Asik. Tapi dulu sih nggak terlalu. Nah, pertanyaan pertama buat gini nih Nadia. kalau interview. Gini Nadia. Iya, Mbak. Lupa jadi pertanyaan. Pertanyaan pertama, lo pernah nggak sih ngerasa gak pede? Pernah lah. Semuanya pernah. Semuanya juga pernah. Boleh ya diceritain kapan itu? Gimana ya? Kayak dari lahir gue gak pede. Enggak deh, gue lahir pede lah. Gue pas brojol. Even pas bayi gue pede, cuman rasanya gue mulai nggak pede tuh pas gue SD. Kenapa? Jadi somehow gue tuh umur 9 tahun, rambut gue tuh dia lurus banget gitu, kayak lah. Jadi pas gue umur 9 kelas 3 SD, rambut gue langsung kayak keriting. Iya. Oh gitu. Terus kok bisa sih lo ngapain? Gak tahu. Dulu gue tuh nyalahin satu shampoo gara-gara nyokap gue kayak, nih shampoo buat kamu, kayak shampoo ini bikin aku keriting gitu. Gue sampai bener nggak tahu harus ngapain. Jadi gue kayak nggak pede banget sama rambut. Kok lucu sih, lo nggak pernah inget-inget deh gitu. Lo pernah nyolokin tangan lo ke listrik atau apa gitu? Enggak. I mean like I'm wild, but I'm not that wild. Jadi tiba-tiba keriting. Iya, tiba-tiba gue juga gak ngerti kayak dari manakah datangnya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat juga sih emang bokap gue sama nyokap gue ya emang rambutnya agak-agak ikel. Cuman gak sekaya gue tuh tiba-tiba rambutnya jadi kayak kusut. Jadi kayak keriting dan kering, gue nggak tahu ngapain. Jadi selalu gue iket dan gue nggak pernah pede kalau rambutnya digerai. Jadi kalau misalnya ada acara-acara pentas gitu, kayak ya gue harus diiket gimana? Gue nggak pede. Gitu. Kesian. Iya. Tapi waktu itu lo ngerasa emang bener-bener itu hanya datang dari diri lo aja atau faktor eksternal juga bikin lo kayak gitu? Eksternal juga sih. Oh ya? Kayak gue nggak tahu kenapa, tapi ya anak umur 9 tahun udah nyadar lah kayak mana sih cewek-cewek yang cantik, yang rapi, yang kayak guru-guru juga pada suka gitu. Pasti mereka yang kayak rambutnya lurus, rambutnya putih, pintar gitu, yang diem-diem aja. Jadi kayak kok gue nggak kayak mereka sih gitu. Jadi kayak semua mami gitu. Gimana gitu jadinya. Tapi akhir-akhirnya oke. I mean, seenggaknya gue pede di area lain lah yang bukan fisik gitu, kayak olahraga dan like akademik gitu. Akhirnya lo menemukan apa ya, bakat diri lo yang lain selain mungkin harus menjadi sama seperti standar kecantikan orang-orang ini. Iya. Yang kayak lo juga tadi bilang kayak banyak bagian dari kepercayaan diri lo sebagai perempuan adalah fisik gitu kan. Iya sih. Dan gue ngerasa tuh dulu sampai sekarang sih gue tuh emang orangnya kurang pede ya. Makanya lucu kan, aku Leo tapi aku bukan narsisis, jadi agak-agak suka gitu loh, kayak gue tahu nih gue harus tampil tapi kadang-kadang aduh gue gak pede gitu, karena even di kerjaan gitu. Tapi ya gue mencoba sekuat tenaga untuk selalu percaya kalau yang dikasih sama Tuhan gitu ya, semuanya ya emang meant buat gue gitu. Dan gue naturalis banget, jadi sampai detik ini semua masih asli ya. Ya iyalah. Gak cuma, maksud gue gak ada dari satu hal dari gue yang mau gue ubah gitu, karena emang ya udah, kalau emang rambut gue pendek terus karena rambut gue tipis, mau diapain gitu kan. I think that's a good way to cope. Iya. Kayak how to handle emang kondisi lo, jadi stylenya lo ganti. Nah itu dia, stylenya ganti aja gitu, lo cari cara lah gitu. Tapi satu hal lagi yang selalu bikin gue sedih itu adalah dulu tuh paling sulit waktu growing up ya, adalah warna kulit, Bo.
warna kulit gue kan so common here. Iya kan, warna kulit gue kan gelap ya. Dan anehnya tuh justru sebenarnya tuh di Indonesia ya, hampir mayoritas ya memang warna kulitnya gelap. Iya. Tapi kenapa kalau ada cewek warna kulitnya gelap itu kayak terbuli banget. Iya. Ya kan? Oh my god, ada sepupu gue, dia tuh kulitnya emang sama matang gitu, kayak tan, dia juga suka kayak berjemur. Terus gara-gara dia profesinya emang model, terus dia emang kayak foto-fotonya itu bagus banget dan kelihatan cantik. Terus kayak orang-orang tuh mulai komen kayak cantik ya kulitnya putih, padahal dia kulitnya selalu matang tan gitu. Jadi kayak apapun yang orang-orang lihat kalau misalnya itu cantik pasti itu kulitnya putih dan nggak mungkin kulitnya gelap gitu loh. Kayak menurut gue tuh aneh banget sih. Emang. Tapi untungnya dia pede sih dengan kayak ya keadaan dia dan kulitnya and stuff. Untungnya mungkin gue datang dari one thing yang nyokap gue ajarin dan kayaknya nempel banget di gue itu selalu untuk menjadi orang yang stubborn. Karena nggak tahu kenapa nyokap gue tuh cukup keras kepala ya. Halo. Halo. Jadi dia tuh kayak selalu ngajarin gue dari kecil tuh ya nggak apa-apa gitu. Mau orang ngomong apa ya bodo amat gitu. Jadi waktu gue kecil juga gue ngerasa ya biarin aja kalau gue udah keling gini gitu ya. Terus biasanya kan ada orang biasanya kayak tante-tante gitu, ini jangan main lama-lama di bawah matahari nanti tambah keling gitu kan. Ya biar aja orang enak gitu kan. Orang enak. jadi gue tumbuh dengan mentalitas seperti itu. Tapi akhirnya jadi gue suka nyolot sama orang, apalagi kan waktu Leo ya. Leo. Apalagi waktu masuk ke dunia modeling yang banyak, ya gue kan modelingnya jadinya lebih banyak foto dulu kan. Udah gitu wajah gue tuh cukup katalog gitu. Jadi gue bukan yang model yang gitu kan. Jadi agak sulit tuh gitu. Abis itu pas ikut ajang pemilihan pemilihan apa ya? Model. Gitu. Nah, itu tuh kayak semuanya kulitnya cantik-cantik, putih-putih melati, Alibaba, jadi merah delima, Pinocchio, ya baik hati Cinderella sih. Makanya tentu disayang mama kan? Iya, sama papa. Iya, intinya gitu Mat. Tapi ya akhirnya gue dari keras itu akhirnya gue menemukan sebenarnya nggak apa-apa tahu gitu, gue nggak perlu fight apapun juga gitu, karena emang memang dikasihnya kayak gini gitu. Dan sekarang gue udah mulai kepada tahap ya udah kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Ada gue yang suka, suamiku selalu suka gitu. Oh damn, husband. Iya. Tapi lo kapan lo ketemu bener-bener kayak ya udahlah gue bodo amat sama orang lain ngomong apa, yang penting gue pede gitu. Itu baru-baru banget. Oh ya? Iya, malah I don't know. Gue sih lebih ada di saat dimana ya gue pengennya fit in. Jadi kayak biar gue tambah pede ya lo catok rambut gitu. Jadi gue mulai belajar ini namanya nyatok. Kalau ke salon mintanya dicatok, kalau di abis keribat mintanya di blow dry, ini yang lurus ya, ini ke dalam gitu. Tapi waktu lo lakukan itu nggak malah bikin rambut lo makin hancur ya? Tapi gue murah kayak semuda-mudanya gue tuh umur 12 tahun gue udah ngerasain kayak kalau kurang lurus gue nggak suka, kayak mbak dilurusin lagi gitu loh. Maksudnya kayak of course gue nggak peduli dan mungkin gue nggak tahu efek dari nyalon dan kayak all that heat itu kan panas rambut tuh jadinya nggak damage sebenarnya, nggak rusak. Jadi gue yang kayak ya udah gue pengen pede, kayak gue harus ngurusin satu stres ini biar gue bisa mengerjakan hal-hal lain gitu. Dan mungkin gue lebih disukai sama kayak teman-teman gue juga misalnya. Jadinya gue tuh abis gue selalu capek kayak nyatok dan blow dry gitu. Gue pas SMA gue minta tolong sama nyokap gue kayak bonding. Aku boleh nggak bonding? Terus? And I did. Oh, gue sekarang kayak ngeliat belakang kayak why did I do that? Terus rambutnya kayak F gitu. Oh my god. Wajelay. Oh my god, my favorite. Waduh, wajelay. Bener-bener kayak
polem gitu. Karena kan dulu tuh pas gue SMA tuh populer banget deh, pokoknya kayak semua cewek-cewek tuh kalau misalnya nggak poni rata, polem, poni lempar. Justin Bieber soalnya lagi marak Bu pas gue SMA dulu. Semua orang tuh kayak aku nggak tahu gitu-gitu. Mungkin waktu gue masih SD. Bisa tuh lo baru lahir. Anyways, terus basically gue abis kayak rebonding gitu gue kayak tumbuhnya tuh keriting juga kan. Jadinya itu tuh lumayan toksik. Jadi kayak aduh harus dibandingin tapi belum terlalu panjang, jadi gue yang kayak jadi aneh dong, yang sebelah sini lurus terus yang sebelah sini jadi bisa kayak bawahnya lurus nih atasnya keriting gitu. Terus gue yang kayak ya udah deh kalau gitu gue potong aja. Terus jadi ya rambut gue akan selalu pendek karena lebih gampang ditata. Sampai akhirnya tuh rambut tumbuh. Terus pas kuliah gue yang kayak kayaknya rambut keriting tuh oke sih gitu loh. Kayaknya gue mulai mencoba, gue masih suka nyetok sih, cuman ya gue masih kayak mempelajari gitu loh, kayak ini rambut gue keriting. Mulai pas kuliah. Basically kalau misalnya lo, tadi kan gue tuh ada kayak effort untuk trying to fit in. Lo pernah mengalami hal kayak gitu juga nggak? Especially in the field of work that you do, yang kayak semuanya tuh emang fisik. Lo pernah nggak mencoba untuk rambut gue mungkin gue panjangin kali ya, atau apa? Kalau rambut pernah, kalau kulit enggak. Yes girl, yes. Kalau kulit tuh dari dulu gue nggak mau pakai whitening karena emang itu ngerusak, dan sampai detik ini gue nggak mau menerima. Maksudnya nggak menurut gue nggak perlu yang whitening dan ing belakang siap. Cuma kalau rambut, iya, gue dulu sempat kepikiran tuh ikutan abis menang di satu ajang, abis itu kan di prep kan sebenarnya kan. Mereka tuh kayak sebenarnya banyak yang menggiring gue untuk ikutan Putri Indonesia waktu itu. Putri Indonesia nggak pernah rambutnya pendek. Oh iya kan. Terus gue harus manjangin rambut. Terus sekarang udah lo tau nggak? Belum. Sampai detik ini kayaknya enggak. Nah itu, terus sempat gue mau manjangin gitu kan. Tapi habis itu enggak. Habis itu gue kayaknya ini bukan gue deh. Dan kayaknya untuk ikutan satu pageant lagi kayaknya gue enggak deh gitu. Akhirnya gue milih untuk jadi jurnalis gitu. Tapi banyak yang suka kayak girl. Tidak, tapi surprisingly ya, ini kemarin gue juga baru ngomongin sama temen gue. Bullying itu tidak datang dari orang yang gue gak kenal, malah dari sahabat gue sendiri, perempuan. Masalah rambut ya. Jadi I don't know why dia ngomong ke gue tuh kayak cewek rambutnya pendek terus tuh enggak sih gitu. Nyindir lo gitu. Kayak iya semacam itu. Gue nggak tahu lah ya, gue nggak tahu apa perasaan dia, atau gue nggak tahu intention dia apa waktu itu. Cuma ya dia ngomongin kalau pasangan gue tuh sangat suka gue berambut panjang, nyokap gue sangat suka gue berambut panjang, rambut gue tuh segala-galanya gitu. Aduh rambut gue tipis nih, padahal dia tahu rambut gue tipis banget gitu. Dan rambut dia tebal. Who is this person? Kayak gue harus ngomong sama dia. Sebentar aja. I don't know why, itu malah datang dari sahabat dekat gue. Dan at that moment gue kayak ngerasa sedih sih gue, kayak ya lo kan tahu itu adalah flaw paling buruk dari diri gue gitu. Rambut gue tuh emang nggak ada dari dulu, ya udahlah ya gitu. itu sempat bikin gue sedih gitu. Terus gue kayak nanya ke laki gue dari dulu, orang yang sama. Jadi dia sempat waktu itu kayak nyuruh, coba deh kamu panjangin rambut, pengen lihat rambut kamu kayak gimana. Tapi sekarang enggak, udah jangan. Karena kayak dia menyadari kalau itu bukan lo sih. Iya. Karakter lo tuh nggak cocok di situ gitu. Kayaknya dia ngerasa gitu. Dan emang kamu tuh cocokan rambut pendek, udahlah. Kamu nggak usah mencoba membuktikan sama siapapun, nggak apa-apa kok, dia tuh selalu gitu, nggak apa-apa, udah bagus kayak gini gitu. Terus kalau gue nggak pede dikit, aku cantik nggak kayak gini? Jawabannya dia tuh bukan yang kamu cantik gitu ya, yang menenangkan hati gue, dia mah kamu kan punya kaca, kamu tahu kamu kayak gimana gitu. Terus gue gitu, ya udah, baiklah saya harus mencari jawaban itu sendiri. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi
philosophically itu bagus loh, kayak ya iya, maksud gue suami lo tuh he's ahead of his time. Kayak satu, dia nggak mau gombal, dua kayak dia yakin kalau lo bisa menemukan itu dari lo sendiri, dan menurut gue semua orang harus bisa gitu. Tapi gue tuh sampai cantik gitu. Terus dia ya udah cantik. Dia bilang ya udah, words of affirmation lah ya, harus ada. Paling nggak ada dong. Iya. Gue tuh sampai memojokkan, gue mau minta orang bilang cantik siapa lagi gitu kan. Allah. Iya. Sama aku. Tapi at the end kalau menurut gue ya sebenarnya gini loh, beauty standard yang ada di luar sana kan ya karena mungkin emang yang ngeset adalah si dunia bagian barat ini gitu ya, zaman dulu itu gitu. Terus ada kolonialisme zaman dulu gitu, jadi akhirnya kita sebagai negara yang colonized by them gitu akan merasa seperti itu gitu. Bahkan kalau misalnya lo baca beberapa buku, misalnya bukunya Pramudia Anantatur gitu ya, di situ sering banget gitu diomongin mengenai gap itu gitu. Betapa orang-orang Indonesia zaman dulu merasa dirinya seperti monyet gitu, dan kemudian kita berkulit hitam dan berkulit legam gitu. Tapi kayaknya menurut gue sih sekarang udah nggak zaman sama sekali gitu kan untuk lo tetap berpikiran seperti itu. Malah harusnya pride bangsa itu dibangun dari beauty standard juga gitu. Lo harus proud dong lo menjadi perempuan Indonesia yang menurut gue kecantikannya tuh di atas rata-rata loh gitu, keren-keren banget loh gitu, dengan matanya yang bulat gitu, dan hidungnya juga kayak semua itu beda-beda gitu loh sukunya ya kan, dan menurut gua ya itu yang harus ditumbuhkan dari kecil untuk terima diri lo apa adanya gitu, karena buat apa sih ganti-ganti gitu. Yeah, that's true. Menurut gua kalau misalnya lo nggak bisa mencari kepercayaan diri dari beauty standard ini, harusnya lo bisa membanggakan diri lo dari kayak progress lo juga, misal sebagai orang, like how you treat other people, dan also kayak skill lo gitu. Kayak dulu sih gue cope-nya soalnya kayak okay, fine, kayak rambut gue keriting, kayak gue gendut, kayak gue nggak beauty standard, tapi seenggaknya gue bisa melakukan banyak hal dengan badan gue yang seperti ini. Misalnya kayak gue masih bisa joget-joget, gue masih bisa nyanyi, gue bisa ngelawak, seenggaknya kayak gue bisa bikin orang di sekitar gue itu bahagia dan ketawa, dan itu malah jadi sumber kepercayaan diri gue sekarang gitu. Dan gue ngerasa itu kenapa gue juga seneng banget jadi entertainer. Gue sering banget perform, manggung, karena gue tahu gue menghibur banyak orang dan gue bikin orang seenggaknya senyum untuk beberapa saat gitu. Oh my god, that's good. Oh my god, so sweet. Very suddenly, it turned into that. Tapi itu kan kayak external. Iya. Tapi kalau gue sih, kalau di karir ya, kalau lo ngomongin lo senang jadi entertainer, gue of course senang menjadi presenter seperti sekarang, karena gue merasa gue mau mewakilkan orang-orang berkulit sama seperti gue. Bukan berarti lo masuk TV, bukan berarti lo menjadi seorang public figure itu harus berkulit putih dan berambut panjang gitu. Bahkan gue bawa foundation dari dulu sampai sekarang tuh sendiri karena emang sampai sekarang juga. Iya, karena foundation yang biasanya disiapin gitu kan, itu warnanya agak-agak putih gitu. Dan gue nggak mau jadi abu-abu di luar sana. Oh my god, iya sih. Tapi itu pernah kayak jadi sesuatu yang lo pertanyakan gitu nggak sih, kayak atau kayak ngefek ke kepercayaan diri lo jadi kayak nggak nyaman karena aduh pasti MUA nggak punya warna gue gitu. Waktu awal-awal tuh iya, tapi abis itu gue sadar kalau ya ini mah lu yang nggak bawa yang banyak warna gitu, jadi gue kayak lebih nggak, pokoknya gue nggak mau pakai warna yang nggak cocok sama gue gitu. Jadi gue lebih milih gue bawa sendiri daripada gue jadi abu-abu. Betul. Iya sih. Gue punya teman yang makeup artist juga, dan dia tuh dia tuh advocate inclusivity lah, basically. Dia ngerasa kayak beauty schools gitu, even di sini di Indonesia, negara tropis yang emang orang-orangnya kulitnya sawo matang, malah diajarinnya cara ngedandanin orang kulit putih dan rambut orang kulit putih. Oh iya. Sementara kan orang Asia di negara tropis itu kan kayak ya orang-orangnya pasti kan rambutnya seenggaknya agak lebih curl gitu, atau malah lebih keriting dan kulitnya juga sawo matang, tapi itu malah nggak diajarin di situ. Jadi I feel like
a lot of models juga, kayak banyak model-model zaman sekarang tuh mereka ngerasa kayak MUA nggak bisa ngedandanin gue karena gue kelihatannya abu-abu gitu, dan itu kan efek banget kepercayaan diri gitu, apalagi kalau kerjaan lo adalah ya bener-bener what's the word in Indonesia? Representasikan. Rely on, bergantung kepada fisik. Tapi ternyata saya salah. Iya, bergantung pada fisik gitu kan, ya itu bahaya. Bener. Coy gitu. Pokoknya gue selalu tuh dulu memesankan ke mereka tuh jangan sampai kulit muka gue sama leher beda. Iya. Karena ngeri banget. Kayak takut jadi kepala melayang gitu ya guys. Asli, sedih. Abu-abu terus ininya hitam ya gitulah. Sedih, pokoknya intinya ya kasihan. Ya, tapi kan itu terjadi karena gue makin mencari apa sih yang cocok buat diri gue, apa sih yang bagus untuk diri gue gitu, dan gimana sih rasanya gue lebih percaya diri. Kalau emang gue didandanin tapi malah menghantam percaya diri gue, ngapain gitu kan, mendingan gue dandan sendiri, yang kayak gitu sih. That's very nice. Iya, jadi kayaknya pencarian jati diri itu nggak pernah habis deh. Sampai sekarang pun juga gue bisa bilang kalau gue masih mencari percaya diri gue. Masih selalu berevolusi sih. Gue mungkin kayak gue tuh dulu sangat mengidentify identitas gue dari rambut. Jadi kayak yang namanya gue mah tema itu ya rambutnya gede. Karena kayak rambut gue tuh kayak ngembang, dan gue actually suka banget rambut gue gede, panjang, keriting gitu loh, kayak it's a fashion statement. Jadinya kayak it's easy for people to find me seenggaknya, karena ya teman-teman gue orang-orang beauty standard, jadi ya you got to be different. Terus jadinya gue tuh dari yang sejak rebonding itu pas kuliah tuh gue mulai sadar kayaknya gue harusnya nggak ngerusakin rambut gue deh. Kok kayaknya gue nyatok terus, capek lagi kan, kayak masa gue harus kayak sejam dulu sih nyatakan rambut gue dulu panjang. Jadi gue langsung kayak research banyak banget. Thank God for internet and YouTube tutorials. Gue jadi tergila-gila sama natural oils gitu. Iya sih. Dan kayak gue tuh belajar tuh, gue ikut workshop gitu cara ngecampur minyak-minyak apa sih namanya, carrier oils, essential oils gitu. Gue bener pakai untuk kayak oke, ini gue bisa pakai buat rambut, bisa pakai buat kuku, bisa buat muka gitu loh. Jadi gue kayak I found my confidence in taking care of myself. That's true. Iya sih, gue juga begitu sih. Kayak karena kayak jadi kayak gue baru nyadar gue dulu nggak pede karena gue nggak kenal gue. Jadi gue nggak tahu cara gue merawat diri gue sendiri dan menyayangi diri sendiri gitu. Dan kayak once gue bisa dan gue tahu dan gue eksperimen dan banyak banget reference, gue jadi ngerasa ya udah ya ini gue percaya diri dengan apa yang gue lakukan terhadap diri gue sendiri. Jadi I feel a lot better by myself. Jadi gue percaya diri. Iya sih. Oh yeah, look at this fat. Yes. With some muscles as well, a little bit. Love it. I can carry a purse. So yeah. Purse aja ya, yang kecil atau yang gede? Just the small one, kecil, kayak big. Micro. Designer itu lo tau gak sih, kecil, cuma cukup 1 koin. Asli, gue juga bingung sih itu. Terus harganya kayak, ya 15 juta, terima kasih. 15 jutanya aja gak masuk loh. Kayak, tasnya kecil banget. Iya ini investasi saya. Tasnya. Tapi itu bener banget, same goes dengan my skin ya. Kayaknya gue sejak itu juga kayak terjadi kayak sekitar pas gue kuliah deh. Sebenarnya suami gue yang dulu sangat-sangat ngasih tahu ke gue, kulit kamu tuh bagus, kenapa sih kamu suka kayak bodo amat gue hitam gitu, terus nggak gue rawat gitu. Jadi menurut dia enggak, kamu tuh harus merawat karena kulit kamu tuh bagus, glowing gitu, kamu tuh harus scrubbing, malah dia nyuruh kamu luluran sana gitu. Dia tuh ahead of his time banget, dia tuh ngerti gitu loh kayak lo harus ngapain sih lo kayak. Nah gitu ya, jadi dia yang nyuruh ngerawat, dan akhirnya gue menemukan iya ya kalau dirawat ternyata mau apapun warna kulitnya ternyata bagus gitu. Jadi nggak perlu lah. Dan gue juga sangat-sangat
intinya mengerahkan untuk semua perempuan yang putih juga nggak perlu jadi hitam gitu, karena sekarang kan banyak yang tanning juga nggak perlu gitu. Guilty as charged. Lo juga maksudnya diterima aja karena udah bagus pastinya. Kalau gue sekarang kayak gue tuh dulu pernah kayak oh my god, maybe like if I was like tan, I'd be like hotter or whatever. Jadi kayak gue mulai kayak berjemur, gue kayak suka banget ke Bali. Oh ya mahal ya, harus ke sana. Gue harus ke sana. Padahal ke kebun juga bisa. Padahal betul ya, ditemenin sama Ubi. Wah, fix ya udah berjemur tiap hari. Terus kayak beli apa namanya? Tanning oil gitu-gitu loh. Gue kayak tapi nggak healthy juga. Iya, tapi jadi kayak aku namanya kanker kulit. Iya. Bokap udah wanti-wanti kayak kamu harus selalu pakai sunblock ya, pakai sunblock. Nah, sunblock tuh penting. Meskipun kayak saya begini biasanya, tapi saya pakai sunblock. Iya, karena kayak kalau menurut gue sunblock ya buat kesehatan sih, bukan kayak untuk warna ya. Nah, itu dia. Pokoknya intinya apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya, paling penting kalau dirawat sih. Iya, harus semuanya harus dirawat. Akhirnya lo akan nemuin pastinya kepercayaan diri itu, meskipun ada struggle-nya di depan. You know it. Kan, ya. Iya, apa sih? Gue kira lo mau ngomong lagi. Enggak, gue udah selesai. Gue udahan udah gitu. Baiklah, that's all. Guys, thank you for tuning in and for watching this episode, dan kita akan ngobrol lagi pastinya minggu depan dengan berbagai topik yang lebih menarik lainnya. Bye bye.